Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Komang Wira Adjano. Bapak mengampu mapel bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak atau kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, mari kita lanjut tentang materi yang pertama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap sesuatu objek secara lebih mendetail. Nah, apa saja yang bisa kita amati? Nah, kita bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita, misalkan seperti pegunungan, binatang, misalkan seperti ikan, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita mengamati pegunungan atau sungai. Kemudian kita juga bisa mengamati suatu kegiatan, misalkan seperti kepramukaan, kegiatan di masyarakat, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, ada berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Bersifat objektif, artinya di sini kita menulis hal-hal yang kita tulis di dalam teks laporan ini harus sesuai dengan apa yang kita amati atau apa yang kita dengar. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta di sini artinya kita tidak boleh menambahkan atau melebih-lebihkan informasi lain selain apa yang kita amati. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap. Nah, ditulis secara lengkap di sini artinya kita menulis suatu pengamatan atau sesuatu yang kita observasi ditulis dengan lengkap. Artinya jangan sampai ada materi yang tidak kita laporkan dalam hasil pengamatan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi yang pertama di dalam teks laporan hasil observasi memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Artinya di awal kita sudah melakukan suatu pengamatan atau suatu observasi, kita menuliskan berdasarkan teks laporan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi bukan hanya kita melaporkan hasil dari suatu pengamatan, melainkan di dalam teks laporan tersebut kita bisa menggunakannya sebagai pendokumentasian. Nah, lalu kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama ada pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua deskripsi bagian. Kemudian struktur yang ketiga berupa deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum artinya di sini berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lain sebagainya sebagai pembuka dari suatu teks laporan yang akan kita tulis nanti. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Artinya di sini penjelasan detail mengenai objek
atau bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati itu memiliki sebuah manfaat. Artinya tadi kita sudah mengamati suatu objek. Nah, setelah kita menggambarkan pernyataan umumnya tentang objek tersebut, kita juga bisa mendeskripsikan bagian-bagian dari objek yang kita amati. Nah, di terakhir tersebut terdapat manfaat dari objek yang kita amati tersebut. Nah, lalu kita akan lanjutkan ke contoh. Nah, untuk menguji teks laporan hasil observasi ini, Bapak di sini akan menampilkan sebuah contoh teks laporan hasil observasi untuk menguji struktur dari teks tersebut. Nah, coba perhatikan contoh teks berikut ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dan PBB. Pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayang boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan kalimat yang ditebalkan. Nah, kalimat yang ditebalkan ini merupakan kalimat definisi atau gambaran secara umum tentang objek yang kita amati, yaitu wayang tadi. Nah, wayang ini adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalimat di setelah kalimat adalah itu merupakan kalimat definisi. Artinya kita mendefinisikan objek, yaitu wayang. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dan PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayang boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, ini merupakan kalimat penjelas dari objek yang kita amati, atau bisa juga kita katakan sebagai struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, klasifikasi itu adalah merupakan pengkelompokan. Nah, jadi di sini kita mengamati objek yaitu tentang wayang. Nah, contoh selanjutnya. Nah, perhatikan contoh tentang deskripsi bagian. Nah, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang dioles sedemikian rupa. Nah, coba anak-anak perhatikan kalimat yang berwarna biru. Nah, di sini artinya kalimat tersebut menjelaskan lebih detail tentang objek yang kita amati, yaitu wayang tadi. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang definisi atau gambaran secara umum tentang wayang. Nah, pada kalimat ini kita menjelaskan deskripsi bagiannya. Nah, jadi pada kalimat yang berwarna biru sudah menjelaskan tentang bagian dari wayang tersebut, yaitu di sini menjelaskan tentang bagian wayang purwa. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi bagian. Kemudian lanjut ke contoh berikut ini, yaitu contoh tentang deskripsi manfaat. Nah, tadi kita sudah menguji tentang deskripsi pernyataan umum atau definisinya, kemudian deskripsi bagian. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Nah, coba perhatikan
contoh berikut ini. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, coba anak-anak perhatikan kalimat yang berwarna merah. Nah, dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan hiburan. Nah, di sini pada kalimat yang berwarna merah atau yang dicetak berwarna merah ini merupakan penjelasan manfaat dari objek yang kita amati, yaitu wayang tadi. Nah, di sini coba perhatikan yang kalimat yang berwarna biru. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, ini merupakan manfaat dari objek yang sudah kita amati tadi, yaitu wayang tersebut. Nah, maka dari itu kalimat ini merupakan deskripsi manfaat. Nah, kita lanjut ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kata kerja, verba, dan kata benda atau nomina. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Nah, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, ini merupakan frasa karena memiliki lebih dari satu kata. Nah, coba perhatikan kalimat yang berwarna biru, yaitu wayang. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, wayang yang bercetak biru itu merupakan kata benda atau nomina. Nah, coba perhatikan kalimat yang berwarna merah, yaitu dimainkan. Nah, kata dimainkan atau kata yang berwarna merah tersebut merupakan kata kerja atau verba. Nah, kalimat atau kata yang bercetak biru itu juga merupakan kata benda atau nomina. Nah, coba perhatikan di bawahnya. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, coba perhatikan kalimat yang berwarna merah, yaitu wayang tersebut. Nah, wayang tersebut merupakan frasa verba. Nah, kenapa di wayang tersebut atau kalimat wayang tersebut itu merupakan frasa nomina? Frasa nomina. Kenapa dikatakan sebagai frasa nomina atau kata benda? Karena di sini terdapat 2 kata, yaitu wayang tersebut. Jadi karena memiliki 2 kata, maka itu merupakan frasa. Sedangkan kenapa disebut sebagai frasa nomina? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata benda, yaitu wayang. Nah, maka dari itu kalimat tersebut dikatakan sebagai frasa nomina. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat yang berwarna biru. Selalu dimainkan. Nah, selalu dimainkan ini terdapat 2 kata, juga disebut sebagai frasa. Nah, ini di dalam kalimat selalu dimainkan itu disebut sebagai frasa verba. Kenapa dikatakan sebagai frasa verba? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata verba, yaitu dimainkan. Nah, dimainkan itu merupakan kata kerja. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang frasa verba atau kata kerja.
Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya. Iringan, gamelan, dan dari-darian. Ini termasuk frasa nomina. Nah, seperti di awal tadi, Bapak sudah menjelaskan bahwa kata yang memiliki lebih dari 2 kata itu merupakan frasa atau kalimat. Nah, di sini coba perhatikan iringan, gamelan, dan dari-darian itu merupakan frasa nomina karena di sana terdapat kata benda yaitu nomina. Jadi kalimat tersebut dikatakan sebagai frasa nomina. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur kebahasaan yang kedua. Nah, unsur kebahasaan yang kedua terdapat afiksasi atau proses pengimbuhan. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan afiksasi atau proses pengimbuhan. Nah, di sini ada imbuhan ber ditambah kata dasar asal membentuk sebuah kata yaitu berasal. Nah, ini kata dasarnya asal mendapat imbuhan ber membentuk kata berasal. Nah, ini juga disebut sebagai afiksasi karena ada proses pengimbuhan dari kata dasar sehingga membentuk kata yang berimbuhan yaitu berasal. Nah, coba perhatikan contoh berikutnya. Imbuhan men ditambah dengan kata dasar bantu sehingga menjadi kata atau membentuk kata membantu. Nah, ini juga terdapat atau bisa dikatakan sebagai afiksasi karena terdapat proses pengimbuhan yaitu kata dasar bantu mendapat imbuhan men menjadi membantu. Nah, ini juga disebut sebagai afiksasi atau proses pengimbuhan. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur kebahasaan yang ketiga. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, apa itu kalimat definisi? Di awal tadi kita sudah menjelaskan atau Bapak sudah menjelaskan tentang kalimat definisi atau kalimat gambaran secara umum tentang objek yang kita amati. Nah, di sini kita menguji terlebih dulu kalimat definisi. Nah, coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat definisi karena menjelaskan secara detail tentang objek yang kita amati. Coba perhatikan kata yang berwarna merah yaitu adalah. Nah, ini kata adalah ini merupakan ciri dari kalimat definisi karena kata adalah ini menjelaskan tentang objek yang kita amati yaitu wayang tadi. Nah, ini kalimat inilah yang menjelaskan definisi atau gambaran secara umum tentang wayang. Nah, selain kata kunci adalah sebagai kalimat definisi, ada juga kata yaitu dan sebagainya. Itu merupakan ciri dari kalimat definisi, yaitu tentang menjelaskan gambaran secara umum tentang objek yang kita amati. Nah, itu adalah kalimat definisi. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat deskripsi. Nah, di bawahnya Bapak perhatikan. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang pendalangan dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, kalimat ini merupakan kalimat deskripsi. Nah, apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi
adalah kalimat yang menjelaskan secara detail tentang objek yang kita amati. Nah, di sini kita mengamati suatu objek yaitu wayang. Nah, dari kalimat tersebut atau contoh kalimat tersebut sudah dijelaskan bahwa kalimat itu menjelaskan secara detail ciri-ciri dari wayang tersebut. Nah, maka dari itu kalimat tersebut merupakan kalimat deskripsi. Bapak ulang lagi sekali, kenapa kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat deskripsi? Karena kalimat tersebut menjelaskan secara detail ciri-ciri dari objek yang kita amati, yaitu wayang. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaan yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks, di mana letak perbedaan kedua kalimat tersebut. Nah, kalau kalimat simpleks hanya terdapat satu predikat dan predikatnya merupakan kata kerja. Sedangkan kalimat kompleks memiliki dua predikat atau lebih dan predikatnya tersebut merupakan kata kerja. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Taman Mini Indonesia Indah memiliki bermacam flora dan fauna. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat simpleks karena terdapat satu predikat dan predikatnya itu merupakan kata kerja, yaitu memiliki. Coba anak-anak perhatikan kata yang bercetak merah berikut ini. Nah, itu merupakan predikat dan predikatnya itu merupakan kata kerja, yaitu memiliki. Nah, karena pada kalimat tersebut hanya terdapat satu predikat atau satu kata kerja, maka kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat simpleks. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi bahwa kalimat simpleks itu hanya memiliki satu predikat dan predikatnya merupakan kata kerja. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat kompleks. Nah, kalau tadi kalimat simpleks hanya terdapat satu predikat dan predikatnya merupakan kata kerja. Sedangkan kalau kalimat kompleks memiliki dua predikat dan predikatnya merupakan verba atau kata kerja. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Harimau menerkam dan memakan mangsanya. Nah, pada kalimat tersebut terdapat dua predikat dan predikatnya merupakan kata kerja, yaitu coba perhatikan kata yang berwarna merah, yaitu menerkam dan memakan. Nah, kata yang berwarna merah tersebut merupakan predikat dan predikatnya itu merupakan kata kerja, mendapat imbuhan me pada kedua kata tersebut hingga disebut sebagai verba atau kata kerja. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran daring ke depannya. Mari kita bersama-sama berdoa agar virus COVID-19 ini segera berlalu, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara bertatap muka. Sekian dari Bapak, terima kasih atas waktunya.